Nggak tahu kenapa dia bisa sampai tersesat cukup jauh dari Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jumpa lagi di channel Muksid Haitami. Selamat datang Bapak Ibu sahabat sekalian, para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan share kembali tentang satu peristiwa yang dialami oleh jemaah ketika melaksanakan ibadah umroh. Video ini bertujuan agar bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu sahabat sekalian yang akan melaksanakan ibadah umroh agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika berada di tanah suci. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu kisah yang disampaikan oleh jamaahnya langsung, dan saya sudah mendapatkan izin dari beliau untuk menyampaikan peristiwa ini atau kejadian ini, dan mudah-mudahan beliau juga berharap dengan adanya cerita ini atau kisah ini yang dialami langsung oleh beliau bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi ketika beliau ini berangkat umroh, kebetulan dengan saya berangkatnya, dan kebetulan umroh ini adalah umroh plus Dubai. Nah, ketika di Dubai ini, jamaah ini sering bercanda dengan temannya tentang hotel yang ada di Mekah. Jadi dalam bercandanya tersebut, ya, seolah-olah menganggap enteng tentang jarak hotel yang ada di Mekah. Gitu. Jadi adalah satu temannya yang mengingatkan bahwa ketika nanti berada di Mekah harus hati-hati, harus sering ke masjid lebih awal agar tidak tertinggal melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Tapi jawabnya si jamaah ini yang yang bercerita ini adalah, oh gampang, nanti di Mekah itu nggak bakal tersesat, orang hotel kita dekat gitu ya. Tapi qadarullah, singkat cerita, ketika selesai di Dubai kemudian bergerak menuju ke Mekah ya, ke Madinah dulu, kemudian di Mekah, ketika melaksanakan proses tawaf ya, proses tawaf, jadi seolah-olah jamaah ini terlihat kosong, terlihat sangat kosong. Kenapa? Saya juga nggak tahu apa yang ada dalam pikirnya, tapi semua orang juga sama, jamaah yang lain juga menganggap bahwa satu jamaah ini yang bercerita ini kelihatannya kosong gitu pikirannya ya. Apa mungkin karena baru pertama kali berangkat umroh dan lain sebagainya, saya tidak tahu, tetapi terlihat kosong pikirannya. Nah, selesai tawaf, kemudian kita berdoa menghadap multazam ya, di belakang makom Ibrahim, kemudian juga sholat 2 rakaat. Maka setelah itu kita bergerak menuju ke tempat sa'i ya, ke tempat sa'i. Maka ketika di tempat sa'i, rombongan yang lain mengajak ya jamaah yang ini untuk bareng-bareng melaksanakan sa'i. Kemudian dia dengan menjawab dengan enteng, oh nanti saya juga bisa sendiri gitu. Padahal ya baru pertama umroh gitu kan, tapi jawabnya seperti itu, nanti saya sendiri aja bisa. Nah, selang berapa detik itu jamaah yang rombongan yang lain sudah nggak ada, dan dia bingung, ini kemana gitu ya, kemana jamaah yang lain. Dalam waktu yang sangat singkat dia tertinggal oleh jamaah yang lain ya. Padahal sebelumnya mereka di situ berkumpul di satu titik ya, di tempat antara Ka'bah dengan tempat sa'i gitu ya. Nah, singkat cerita, si jamaah ini kemudian cari-cari temannya tidak ketemu, tapi malah dia keluar ke pintu King Abdul Aziz. Dia nggak sadar, tahu-tahu sudah berada di luar ya, tidak melaksanakan sa'i ya, tidak melaksanakan sa'i. Nah, lalu bukan cuma itu, dia juga tidak tahu hotelnya di mana, padahal hotel itu sangat-sangat dekat. Kalau Bapak Ibu tahu, hotelnya Darut Tauhid itu hotel di depan, tapi nggak tahu kenapa dia bisa sampai tersesat cukup jauh dari Masjidil Haram ya. Maka dia beristighfar, minta ampun, minta maaf ya. Maka kemudian setelah beristighfar, setelah minta maaf karena ucapannya tadi mungkin ya, ketika di Dubai dia berucap, kemudian ketika mau sa'i dia juga berucap sesuatu yang mengandung perkataan sombong, maka kemudian Allah langsung kasih pelajaran di situ ya, agar ucapan yang dia lontarkan itu mengandung kata-kata yang sedikit sombong, sehingga Allah kasih pelajaran langsung kepada beliau. Nah, setelah beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka kemudian ia kembali ke hotel gitu ya. Tetapi karena tadi dia nggak sa'i, maka umrohnya diulang ya, umrohnya diulang. Dan kebetulan waktu itu umroh kedua
saya bawa ya, saya bimbing, dan di umroh kedua lah beliau menemukan umroh yang khusyuk, yang masuk ke dalam hatinya. Ya, setiap tawaf saya lihat beliau selalu menangis, setiap putarannya selalu menangis. Kemudian selesai tawaf, sholat, kemudian ke tempat sa'i juga menikmati. Ya, kemudian setelah itu berdoa di tahalul di Marwah, dan selesailah perjalanan ibadah umrohnya. Itu jadi poin pentingnya adalah bahwa jangan sampai ada sedikit rasa sombong atau kesombongan dalam hati kita ketika berada di tanah suci. Ya, orang yang sudah sering pun ke sana tidak boleh ada sedikit sombong, apalagi yang baru ke sana. Ya, baru ke sana menganggap semua itu gampang, mudah, dan lain sebagainya. Ya, itu tidak ada masalah, kata-kata gampang, mudah, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau mengandung kesombongan, itu yang nggak boleh. Ya, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silahkan bagikan dan juga subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan kisah-kisah perjalanan ibadah umroh jamaah umroh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.